Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Tadi ada yang jawab Waalaikumsalam. Iya. Coba saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Hah? Hah? Yang benar? Waalaikumsalam. Para ustadz yang dirahmati Allah, para hujjaj, itu doa ya. Dan strukturnya cakep banget. Assalam, ar-rahmah, al-barakah. Cakep tuh, strukturnya cakep. Jadi kalau ada salam, insya Allah ada rahmah. Kalau dia damai, hatinya bener gitu ya, kupingnya, telinganya, mulutnya, termasuk juga rizkinya tenang gitu. Insya Allah bisa saling mengasihi, menyayangi. Kalau enggak salam, enggak bisa rahmah. Kalau kita bawa ke ekonomi gitu ya, bisa jadi tuh. Jadi negeri kita hampir kehilangan kasih sayang karena emang enggak ada salamnya gitu. Kedamaiannya nggak ada gitu, nggak tenang. Orang nggak tenang mikirin belanjaan, mikirin utang, mikirin kemudian apa biaya hidup. Nggak bisa dia mikirin kasih sayang, jadi nggak bisa gitu. Tentu assalam yang tadi saya maksudkan pengertiannya mesti umum ya, tapi ada benernya gitu. Nah, begitu kita cakep ya, assalam itu ada, yakni kedamaian, ketenangan, ketentraman ada. Insya Allah kita bisa rahmat tuh. Bisa menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Kecuali dia asalamnya udah di inside. Ya, udah di dalam dirinya. Itu sih nggak ngaruh. Kenapa ya coba? Al-Barak duluan ar-rahmah daripada al-barakah. Boleh nggak kita ngucap salam? Rahmatullahi wassalamu wabarakatuh. Boleh nggak? Bolehnya mah boleh aja kali, cuman yang jawab puyeng. Gimana jawabnya? Namanya juga doa, cuman nggak nyunnah. Nah, strukturnya begitu tuh. Sama seperti kita sholat. Rabbighfirli, terus Rabbighfirli, terus warhamni, wajburni. Yang benar, coba, ayo. Strukturnya mesti nyunnah. Rabbighfirli duluan itu, habis itu warhamni, warfani, warzukni, wa'afini, wa'fani. Kalau itu semua terpenuhi, kelihatannya dalam tanda petik ya, nggak perlu doa di luar sholat, harusnya udah kelar tuh sama 8 doa di dalam kita punya duduk gitu, Masya Allah. Kemarin saya ngomong-ngomong sama santri-santri, kita bisa bikin anak kita bisa jadi penghafal Quran hanya dengan salam. Percaya nggak? Jadi kita bisa bikin anak kita jadi penghafal Quran dalam tanda petik hanya dengan modal salam kepada anak kita. Kan lagi mikir gimana ya caranya supaya anak kita ini bisa jadi penghafal Quran misal begitu. Atau istri kita, atau suami ibu. Atau kampung, apartemen nih. Bisa nggak satu apartemen ini dibuat menjadi hafiz-hafizah yang mengerti, yang kemudian melaksanakan Quran. Dalam tanda petik hanya dengan modal salam. Jawabannya bisa. Asal salamnya benar salam.
Yakni ketika yang mengucapkan, mengerti, memahami, menjiwai dan mengucapkannya sungguh-sungguh, nawaitunya doa. Kenapa? Karena di sana ada warahmatullah. Sebagaimana doa kita semua, Allahumma arhamna bil Quran. Maka rahmatullahnya tadi yakni ar-rahmah hiyal Quran. Maka kalau kemudian kita sering salam sama anak kita, apa kabar nih cantik? Jangan begitu doang gitu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh si cantik gitu. Dan jangan cuman assalamualaikum, nanti nggak dapat rahmanya, nggak dapat berkahnya. Habisin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih cantik, si ganteng apa kabar gitu. Anak ayah gimana nih gitu. Anak-anak pesantren ya kalau dipikir-pikir ya. Anak pesantren, anak madrasah. Kalau buat hidup aja mah sepanjang dia nggak melakukan zina, sepanjang dia tidak meninggalkan Islamnya, sepanjang dia tidak berpindah akidahnya, sepanjang dia lempeng, dia lurus, nggak pernah lo nggak ada yang berkah. Coba lihat. Sejelek-jeleknya nih zaman dulu ketika tahlil nggak diributin, ketika kemudian urusan bertetangga, selamatan apa segala macam kita masih ada budayanya. Coba lihat, nggak ada lulusan pesantren, madrasah yang susah. Apalagi cuma judulnya makan, berkah aja. Salah satu sebabnya apa? Banyak salam tuh di pesantren. Ketemu temennya, ketemu kakak kelasnya, ketemu adik kelasnya, seliweran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ketemu perempatan nih. Kalau anak sekolah kan, halo pak gitu ya. Kalau zaman kita dulu orang madrasah menyantren kan, kita duduk diam dulu sampai guru lewat. Begitu guru sejajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gurunya jawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duluan, enggak Ustadz duluan. 6 tahun pak, 6 tahun berbasuh, berbalut, bermandikan, salam yang bukan sekedar salam ya. Kalau sekedar salam nanti without meaning. Kalau without meaning sebenarnya sih nggak ngaruh juga. Contoh misalkan, kenapa kita jadi bahas salam ya? Nggak apa-apa lah ya. Ini ilmu juga kan ya. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Itu bukan doa tuh. Itu jadi biasa. Jadi kayak good morning gitu. Boleh nggak? Boleh. Bolehnya mah boleh. Masa nggak boleh? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Makanya kan ahsanut tahiyyah hiya salam. Salamul Islam. Nah kalau bolehnya boleh, tapi nggak jadi doa. Kenapa? Nggak ada itu, wawunya nggak ada. Assalamualaikum. Atau gini, assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Ikumsalam. Jangan pak, sayang gitu loh, sempurnain aja. Cuman kita yang nggak biasa, agak sedikit mendelay, agak sedikit ngelongin. Masuk ngelongin tuh apa? Manjangin. Kita langsung potong. Assalamualaikum Ji. Biasain aja, ntar gue jadi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ji. Nanti gue jadi biasa. Karena kita gak biasa, akhirnya kita biasanya Assalamualaikum Ji. Padahal itu doanya perfecto. Setiap penggalan 10 kebaikan. Kali 3, 30 kebaikan. Bayangin coba. 30 kebaikan loh. Dan kebaikan yang kita dapatkan bukan dari manusia pak, tapi dari Allah Jalla Jalaluh. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati min fadli. Min fadli. Yakni apa? Kalau kebaikannya dari Allah Jalla Jalaluh, ya pak, ukurannya bukan manusia pak. Manusia aja kalau ketemu yang baik, masya Allah. Manusia nih kalau ketemu yang baik dan dia mampu, kaya, punya kekuatan, punya koneksi, punya relasi, punya kepinteran, punya dunianya, terus ente dapat setetes kebaikan dari dia, waduh udah enak bener kita. Apalagi ini dari yang maha, dan bukan 1 tapi 30. 10 yang assalamualaikum, kalau dia lanjutin warahmatullahi, 10 lagi wabarakatuh, 10 lagi 30. Waduh, sering-sering masuk kamar anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu yang akan membuat anak kita jadi berkah. Kenapa? Karena kita doain terus deh. Baik mana?
Orang ngucap good morning, oke, dengan salam yang tidak bermakna. Nah, mulai bingung nih gitu. Ada salam nggak bermakna nih, Assalamualaikum Ji, gitu. Nggak ada niat doain dia, nggak ada niat apa, gitu. Ama orang yang ngucapin good morning dengan niat doa supaya emang paginya jadi baik. Gue doain pagi lo jadi baik itu kan terjemahannya panjang tuh ya kan, kita bukan sebangsa nih. Tapi kalau kita sebangsa sama dia punya bahasanya, sebenarnya good morning itu kan afirmasi doa, memperkuat orang itu juga bahwa your morning is good. Lalu orang ini mengucap dengan penuh kejiwaan with spirit, ya, with the Holy Spirit bahwa I made doa for you, good morning. Dibanding dengan yang Assalamualaikum, ucapan biasa. Kira-kira baikan mana? Sampai sini nggak usah berdebat, karena kita nanti jadi suka begitu tuh, baikan mana? Ayo kafir tapi jujur, ayo. Jujur, ayo baikan mana? Bingung kita jawabannya. Sampai sini bahasanya harus begini. Lebih baik tetap salam tapi menjiwai. Jangan dijawab baikan good morning kalau begitu. Nggak usah, jangan, nanti terkooptasi. Jadi kalau ada yang nanya lebih baik mana? Pemimpin yang kafir sama yang muslim tapi dia jujur, yang muslim ini bohong. Kita jangan kejebak. Jawabannya harus begini. Lebih baik muslim, dia jujur Ji. Enggak, pertanyaannya kafir, dia nggak pernah bikin dosa, sayang sama bininya, bagus sama anak-anaknya, hormat sama orang tuanya, tapi kompetitornya adalah seorang muslim yang masya Allah bininya banyak, dia nggak jujur. Ya kalau aneh sih tetap lebih baik muslim tapi dia cakap sama bininya, cakap sama orang tuanya, cakap sama anaknya, dan dia jujur. Enggak, pertanyaannya enggak gitu. Enggak, jawabannya juga enggak, pokoknya gitu jawabannya gitu. Dia mau digiring. Nanti bahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa orang yang sering ikut ngaji cenderung dia berkah? Even dia nggak ngamalin, bisa jadi sebab doa dari ustadznya. Jadi ketika si ustadz said, ya di ustadz said to his people, kepada jamaahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan makna yang dia ketahui, dengan penjiwaan yang dia ketahui, dengan kemudian segala perasaan yang dia ketahui, lalu Anda dapat semuanya itu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Namanya berkah kan gini Pak, kerja biar gaji cuma 1 juta 2 juta gitu ya, tapi Masya Allah bonusnya itu 5 juta 10 juta 100 juta, itu tuh berkah tuh. Aimah nggak masak tapi bisa makan, itu berkah. Nah yang nggak berkah gimana? Aimah bisa masak, Aimah udah jadi makanannya tapi kita nggak bisa makan, itu nggak berkah namanya. Kerja habis-habisan tapi nggak bisa pulang kampung, itu nggak berkah, itu bisa jadi tuh. Ada aja urusan begitu. Tapi ada orang yang kelihatannya suwantai terus pulang kampung sambil dadah lagi sama kita orang. Duluan ya Pak, kita nggak bisa pulang kan. Bisa jadi itu juga. Ilmu juga begitu. Ilmunya banyak tapi nggak ada yang kepake. Ada orang yang ngajarnya alif tapi kepake, itu berkah. Nah, jadi kalau pengen bikin anak-anak jadi penghafal Quran, ya doanya aja yang benar, salam yang benar. Pas tengahnya itu pikiran kita, hati kita ke Quran. Warahmatullahnya itu yakni Al-Quran. Jadi Pak, jadi kita ngelihat orang selengean nih, bisa jadi nggak perlu nasihat loh Pak. Yang Anda perlukan cuma salam saja sama dia. Ada orang nih kayaknya nggak pernah sholat, kita lihat kok kayak brengsek gitu. Pokoknya asal kita ketemu dia, gimana kabarnya dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nggak jawab dia, nggak apa-apa juga. Namanya gua ngerti, namanya nggak paham barangkali. Yang penting kitanya ngasih salam. Terus menerus begitu, 3 doa ini jadi juga gitu. Masya Allah ya. Sering-sering itu ngucap salam. Saya Pak sejak tahu dari para guru nasihat yang seperti ini, saya sering gitu masuk kamar anak, pegang palanya anak, rapetin.
Bang Hafiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bang Hafiz jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada apa Pak? Megang aja. Ke sana pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kok. Nanti kalau enggak jadi sapaan yang tak bermakna. Malah perlu 3 dia salamnya, repot kan. Nanti kalau ada 7 salam yang famous, setiap orang mau speech 7 salam. Karena 7-7 famous. Kalau nggak dibawa semua ada salah satu yang nggak enak nih, ya kan jadi repot Pak. Nggak ada maknanya juga. Anda nggak ngucap sama teman-teman yang non muslim hari raya mereka, tapi perbuatan Anda jadi ucapan. Itu beda juga sama orang yang ngucap tapi perbuatannya tidak menunjukkan pada kasih sayang. Taib, ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kumpul lagi di masjid ini. Saya pengen mendengar, ada nggak yang punya pengalaman, testimoni, kisah tentang sedekah? Barangkali dia mau berbagi. Silakan. Ada yang mau mulai? Oh, silakan mangga. Ada itunya, mic. Tidak mesti cerita berhasil ya. Cerita yang hancur, cerita yang gagal. Silakan. Ya, ke depan boleh. Assalamualaikum Kiai. Yes, waalaikumsalam. Pengalaman saya Nama Suratmo Kiai. Oke. Alhamdulillah saya pernah ngaji sama Kiai, diajarkan masalah sedekah, terus riadoh 40 hari. Wih. Okay. Waktu itu saya kan pengen niat punya mobil Kiai. Nah kata Kiai kan DP-nya sedekahin dulu gitu. Nah itu DP-nya saya sedekahin sebanyak kira-kira 17 juta. Terus selang 48 hari itu bisa beli mobil Kiai. Masa? Ya alhamdulillah, walaupun nyicil. Tetap nyicil? Iya. Udah lunas sekarang? Baru 2 tahun Kiai. Baru 2 tahun? Kurang 2 tahun. Iya nggak apa-apa. Terus? Ya itu saya takjub dengan sedekah yang Kiai ajarkan itu. Jadi sedekah itu saya kalau hidup, kalau pengen usaha nggak sedekah jadi nggak pede Kiai. Jadi kalau pengen punya apa yang ada di kantong lain lagi gitu. Ya selama ini karena saya ngerasa nggak punya kemampuan apa-apa Kiai selain yang Kiai ajarkan sedekah gitu aja. Masya Allah. Baik. Oke. Makasih ya. Makasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu-satu ya. Nah, sambil kita komentarin. Kan senangnya kita komentar. Negeri 1 juta komen Indonesia. Sebenarnya kalau saudara kita tadi lebih bersabar lagi, aslinya nggak perlu ngutang sama sekali. Nggak perlu ngutang sama sekali Ji. Tapi benar-benar sabar gitu, disabarin itu. Kan baru 48 hari kan. Iya terusin lagi gitu. Tembusin sampai 100 hari, tembusin sampai setahun gitu. Ayo, jantar gue lupa sama pengen punya mobilnya. Malah nggak inget pengen punya mobil, ingetnya sama sholat malam, ntar malam, pagi sholat duha, Senin puasa, Kamis, ingetnya sama yang begitu. Latihannya lebih lama. Tentu orang-orang yang tidak sepakat sama saya banyak, ya nggak apa-apa. Namanya juga pendapat kan boleh aja beda. Masa sih, ya kan nggak apa-apa. Kalau emang nggak setuju kan ya nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah gitu. Kalau saya kan sederhana aja, nggak minta aja, nggak sedekah aja boleh. Gitu
Itu aja kalau saya mah. Masa iya orang udah sedekah jadi nggak boleh? Kan nggak sedekah nih, nggak usah sedekah DP lah. Berdoa aja mau, ya Allah saya pengen punya mobil, boleh nggak? Boleh. Masa iya kita yang minta jadi nggak boleh, yang sedekah jadi nggak boleh? Sederhana. Letak perbedaan, semua perbedaan. Hatta soal fikih, kecuali soal akidah ya. Hati-hati. Kalau soal fikih sih kita aman lah. Karena soal perbedaan aja, perbedaan pijakan, istimbat hukumnya, soal begitu-gitu. Makanya sih sebenarnya asal ada cantolan aman punya. Yang penting ada cantolannya, jangan lagu-lagunya kita. Terus kalau beliau tadi, Masya Allah, sudah bersedekah 17 juta tadi, terus siremnya lamaan dikit. Jangan buru-buru dipetik. Biarin aja dulu dia numbuh, biarin dulu dia bercabang, biar aja dulu dia kemudian berdahan, sampai kemudian tumbuh benihnya, jadi buahnya, baru petik ji. Tapi insya Allah terus aja jalan, keep going. Cuman kalau bisa bersihin hartanya, jangan sampai ada cerita leasing gitu, ya. Jangan sampai ada cerita kredit. Kita nggak ngomongin soal fikihnya, tapi soal beban. Hidup udah berat, ngapain lagi kita tambah-tambah berat gitu. Tapi masalah saya perlu mobil, ya udah kalau emang lu perlu mobil, dirasa emang perlunya cepet, ya tambahin aja lagi porsi ibadahnya tambahin. Tapi masa sih jadi ibadah pengen punya dunia, kembali lagi gitu loh. Kembali lagi kalau soal itunya sih kembali lagi. Kalau yang saya ini kan mengatakan bahwa tidak ada cara terbaik kepengen dunianya Allah, ya kecuali dengan cara-caranya Allah gitu. Dibenarkan nggak? Tidak. Dibenarkan atau tidak gitu. Nah Allah mengatakan benar. Irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Misal begitu. Sini sholat 4 rakaat aku penuhi siangmu. Atau sini sholat 6 rakaat ya. 1 hari penuh aku tanggung bla bla bla. Siapa yang sedekah kemudian juga dikasih tambahan rezeki. Itu kan cara-caranya Allah. Lah berarti kalau kita ngikutin caranya Allah, it's the best thing gitu loh. Itulah yang terbaik sebenarnya. Tinggal Pak Haji disabarin. Terus supaya enak bagaimana? Supaya enak nanti begini, hitung sisa angsurannya. Kan 2 tahun lagi tuh. 2 tahun kali berapa ya angsuran sebulan? 3,5 juta. Berarti 70 juta kan tuh ya. Ente hajar 7 juta. Sikat di depan tuh. Ceder gitu 7 juta. Nanti ente gak bisa ngangsur tuh 2 bulan. Habis itu kan mobil disita. Udah gak punya tanggungan. Selesai ya kan. Beres gitu loh. Enak gak? Mikir mana enaknya. Loh dikasih enak kok gak mau. Gak perlu bayar loh. Ya tapi kan gak punya mobil. Ente kan belum ngejalanin. Dari mana taunya ente gak bakal punya mobil? Dari mana taunya? Suuzon aja lo sama Allah. Suuzon aja ente buruk sangka banget sih sama Allah. Emang Allah gak bisa ngasih ente mobil? Apa iya Allah ngasih mobil kudu ente bayar? Itu kan ente mintanya ke leasing, makanya kudu bayar. Ya tapi logikanya emang gak ada, bukan masalah gak ada logika. Iman kita gak bakal nge-reach, gak bakal, itu unreachable Pak. Iman itu masih unreachable. Kalaupun kita ketahui gak bakal ketahui hakiki Pak. Gak bakal. Jadi Pak Haji jajal tuh sisa 2 tahun 24 bulan kan kali 3,5 juta. Dang berarti 7 jutaan. Ya toh? Hajar tuh 7 jutaan bang gitu ke depan sudah. Insyaallah dah. Hadas sama hadas terjadi apa yang terjadi. Yang penting apa? Yang penting kita kuat. Kuat enggak? Nah itu pertanyaan lagi. Coba buka surah Al-Ahzab. Kemarin di ngajiin tuh di Istiqlal. Buka surah Al-Ahzab. Yang bawa handphonenya dibuka dah. Surah ke berapa ya Al-Ahzab? 33. Ayatnya masih di awal-awal. Ayat 9. 10, 11, 12, 13, 14.
Kita baca ya, ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Perhatikan, kita kalau nggak kuat-kuat dapat ujian dari Allah, hajar depan, hajar belakang, hajar kanan, hajar kiri, hajar atas, dihajar lagi dari bawah, maka kita akan watazunnuna billahi dzununa, ayat 10 ya, ujungnya ayat 10, watazunnuna billahi dzununa. Kok Allah begini ya, mendingan kemarin dong nggak sedekah. Giliran dia tobat, masuk masjid, keluar, iya motornya hilang. Susah buat dia untuk berbaik sangka. Oh begini sih gitu. Wa tazunnuna billahi dzununa. Nanti ada buruk sangkanya. Berapa tahun lagi sisanya? 2 tahun. Berapa itu sebulan? 3,5. Fine. Berarti total berapa? 70. Ente sedekah ada 10%. Berapa itu? 7 juta. Ada sih, tapi buat cadangan bayar. Udah. Masa ente mau bayar 2 tahun lagi? Emang gak mau apa dibebasin sama Allah SWT tuh angsuran? Mau sih gitu kan ya. Kan dialog tuh. Belum action saja sudah watazunnuna billahi dzununa. Nanti gak bayar, gak bisa bayar. Macam nah itu watazunnuna billahi dzununa. Belum diuji tuh. Belum ada ujiannya. Nah kalau cerita ayat ini kan ada ujiannya betulan. Ternyata begitu dikalahin di angsuran buat sedekah. Dia beneran susah hidup. Susahnya itu. Susahnya apa? Min fauqikum, lihat. Wa min asfala minkum. Wa idzaghatil absaru. Wa balaghatil qulubul hanajir. Waduh, susah semua susah. Jadi bukan cuman dia sita mobilnya gitu. Tapi
Ternyata ada fitnah baru, mesti bayar 30 juta, dihajar sama perusahaan, mesti tutup juga ke apa misal ke mitra, klien, bla 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 gitu loh. Hajar kayak gitu kanan kiri, justru kata Allah apa? Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah Allah nggak pakai di sini ya, di situ. Bukan di sini sakitnya, tapi Allah pakai hunalika di situ. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kalau dia bisa melewati hal itu, sesungguhnya disitulah justru ujiannya gitu. Begitu kita sabarin, ada order proyek, mesti ngambil pasir misalnya gitu ya. Dari mana gitu. Terus kita ngomong, Insya Allah Ji, tapi agak terlambat nih ngirimnya. Kenapa? Aneh nggak punya armada. Aneh ada tuh armada. Ente pakai aja. Mulai cas, satu dapat. Gitu tuh. Kalau cerita yang mikro dikit, motor gitu ya. Tiba-tiba cadangan buat angsuran, ente kasih emak ente buat nambahin dia umroh, ente kasih tetangga ente buat dia ngobatin kanker anaknya, ente hajar buat masjid, buat bantuin sesak 2 sak. Abis gitu malah diterminate, kerjaan diterminate, nggak ada lagi kerjaan. Begitu nggak ada kerjaan, nggak bisa bayar motor. Sebenarnya nggak ada yang nggak serasi loh. Allah ini kan luar biasa ya. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Itu di surah Yunus. Coba buka. Surah Yunus surah ke-10. Mana yang bawa Quran mana? Allah nggak ada kerjaan Allah yang nggak harmoni, nggak serasi. Duk. Kenapa Allah pecat dia? Karena emang motornya bakal disita juga. Nggak perlu juga kan itu loh. Lu nggak perlu motor juga, orang mau kemana lu motor lu di PHK sih. Kira-kira begitu. Kan serasi sebenarnya itu. Serasi itu, paham nggak? Begitu kita redo, Allahu Akbar, datang teman 1 2. Makan pempeknya punya istri. Enak banget nih pempek. Beli di mana? Istri aneh masak. Oh, bisa masak pempek yang enggak dulu dipikirin sama dia. Ternyata itu yang jadi rezeki. Yang enggak pernah dibayangin sama dia, itu yang dimunculin Allah. Keren. Asal 17 jutanya di awal udah cakep. Cuma 49 hari yang akhirnya kemudian kredit itu yang gak cakep. Kenapa? Fasabrun jamil, Syekh. Fasabrun jamil. Saya tidak mengajarkan Anda kemudian bayar DP tapi tetap KPR. Ngapain? What for? Saya tidak mengajarkan Anda hajar kemudian satu keadaan sholat malam tapi Anda tetap tanda tangan tekan bank. What for? Buat apa? Nggak percaya aja lu Tuhan bisa ngasih lu modal nggak pakai ngutang. Harusnya kan nggak begitu Pak. Fasabrun jamil. Cuman kita nggak sabar gitu kan. Kan Anda sering ngomong, udah selesai 40 tembusin 40 kedua. 40 kedua beres tembusin 40 ketiga. 740 masih belum beres juga. Iya terus aja jalan. Anda 7 tahun. Hitam matanya. Tapi kan nggak ada yang nanam kecuali dia yahsud gitu loh. Nanti dia bakalan punya hasil gitu. Di situ aja tuh disempurnain. Nah kalau mau nyempurnain bismillah tuh. Mobilnya pinggirin aja udah. Mobil apaan? R3 nanti dapat yang R5 tuh. Udah nggak bohong dah. Nggak bohong. Maksudnya gini loh, kita let Allah work for you ya. Biar Allah kerja buat ente gitu. Jangan kita ngada-ngada yang akhirnya mempersulit kita sendiri gitu. Tapi udah oke. Udah sip. Lanjutin.
terusin. Jangan lupa minta sorga ya. Jangan lupa minta sorga. Jadi begitu sholat malam jangan cuma mobil, modal, rumah, mobil, modal, rumah. Saya marah apa kalau ada orang bilang, lu jangan sholat malam buat begituan. Enggak, saya mah minta. Dunia ini punya Allah, masa lu gak minta? Kayak gini loh, ente punya orang tua kaya, orang lain lu yang minta, ente gak mau minta, ya bukan salah orang tua ente kan gitu. Lah ente jadi anaknya lebih berhak. Nah, siapa sih kita? Nahnu Abdul Razak. Kita ini hamba dari yang maha kaya. So, Anda yang paling berhak meminta itu gitu loh. Tapi we are not talking about kekayaan. Enggak, kita lagi nggak bilang tentang kekayaan. Tetap minta, ya Allah, si mobil ya, rumah, sama isinya. Apalagi mau minta apa? Kan semua punya Allah. Tapi jangan lupa, tetap minta surganya, minta hidayahnya. Minta kalau udah dikasih mobil bisa tambah ngajinya. Jangan berhenti di situ, itu sepakat saya. Minta duit 1 miliar boleh nggak? Minta duit 10 miliar boleh nggak? Boleh. Pernah minta nggak? Benar. Orang yang nggak punya Tuhan Pak. Tahun 80 ada orang yang ngelamar di Hollywood jadi bintang film. Jadi stuntman yang digebukin aja nggak jadi dia. Dalam keadaan sedih dia berangkat Pak, pergi ke Los Angeles. Saya duduk tuh di tepian di mana dia duduk. Saya pergi ke atas tuh, di atas itu dia bawa kertas kecil Pak. Terus dia tulis mimpi dia. Apa dia tulis mimpi dia? Saya pengen punya 10 miliar dolar dia bilang. Saya mau bayar tuh orang-orang yang nolak saya. Dia Pak jadi bosnya Hollywood. Keren. Buat saya sih keren bener. Padahal Tuhannya bukan Allah Pak. Nggak ada tahajud nih. Nah kenapa kita enggak? Lu nggak minta. Minta dong untuk membedakan kita sama dia gimana? Ada komanya dong. Buat apa kita minta 10 miliar? Buat bangun 1000 masjid ya Allah. Gitu. Buat bangun 100 madrasah ya Rabb. Buat ngumrohin semua guru-guru saya dari mulai guru ngaji alif-alifan sampai guru yayaan. Alif sampai ya. Semua kita berangkatin. Ada isinya, tapi minta jangan nggak minta. Mesti minta. Ada nggak yang pernah minta mobil jenazah? Makanya nggak dikasih. Tapi coba lihat yayasan-yayasan yang di awal rapat untuk tahun yang akan datang. Lalu dia mengatakan tahun ini kita mesti punya itu yang namanya mobil jenazah. Dikasih nggak kemudian sama Allah? Dikasih. Letak di mana? Letaknya di mana? Dia minta. Sederhana Pak. Makasih ya. Tinggal dipikirin eksekusinya itu. Mobil R3 udah jalan 2 tahun. Ntar begitu tuh. Biasa tuh seminggu puyeng tuh. Aduh. Salah datang. Aduh. Tapi begitu hari ke-10 ente berani. Belum nyampe ente sedekah. Allah udah kasih mobil baru. Insya Allah. Ini menarik Pak. Karena saya lakukan kepada anak-anak kami. Saya dan istri saya dengan izin Allah. Kami lakukan. Kami percaya. Kami bisa beli kepalanya anak kami, hatinya anak kami dengan sedekah. Selebihnya urusan Allah. Jadi sedekahnya tuh emang dikhususin gitu. Bismillahirrahmanirrahim, sedekah nih. Tang. Habis itu sedekah seperti ibu tadi. Doa, ya Allah mudah-mudahan wirda. Terus kemudian muncul kumi, muncul kun, muncul hafiz, muncul Aisyah, supaya semuanya menjadi penghafal Quran. Dan alhamdulillah gitu, pada ngalir aja. Nah ini wirda, minta doanya akhir apa dah? Mei atau Juni nanti insya Allah beliau berangkat ke
New York, SMA di sana, SMA di Amerika. Ustadz kok nekat mau berangkatin anak perempuan lagi ke Amerika? Ya biar dia dakwah di sono. Jadi Amerika saya kira negara yang juga terbuka buat dakwah. Ada 50 state di Amerika yang Wirda bisa keliling, sedangkan dia bisa sekolah di sana. Nah, bayar nggak? Nggak bayar tuh, alhamdulillah. Jadi Wirda dapat beasiswa. Dari mana? Dari bapaknya. Loh, terus bapaknya dari mana duitnya, kan begitu ya? Lah, 50 state pada patungan, Pak, supaya si Wirda sekolah di situ. Ini kan juga karunia Allah gitu. Mereka pengen banget Wirda sekolah di situ, emang kenapa? Kalau anaknya kemari, ntar bapaknya sering ke Amerika gitu katanya. Iya. Oke dah, aneh tinggal terima diem aja dah. Terima beres, Pak, diurusin sama Allah SWT. Tapi emang gitu loh, palanya dibeli gitu loh. Ente punya motor, beli aja tuh anak, palanya anak beli. Beda loh Pak, antum yang belum punya anak Pak, beli aja Pak, beli anak aja udah. Ente punya apa gitu, punya cincin kawin, punya motor, punya mobil. Coba tanya, mending mana? Cincin kawin sama motor, sama rumah bahkan, dibanding sama anak. Pastikan anak gitu kan. Pastikan anak keturunan, betul tidak? Nah kalau emang anak keturunan yang antum lagi butuhin, nih saya ngomong sama ikhwan kita yang belum dikarenakan anak dengan izin Allah SWT. Ya sudah, bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya tuker nih gitu. Bahasa saya itu suka begitu. Saya tuker nih gitu, sama anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dang. Insya Allah dah. Tuhan dia kan sama juga, Allah SWT toh. Kalau Allah bisa kepada Haji Berry, kenapa nggak bisa sama yang lain? Itu 1:30 cukup ya? Cukup nggak nih? Hah? Tambahin? Makan tambahin. Asar aneh mesti ada di tempat lain. Ane udah cek tadi barusan mesti ada di mana, Bekasi apa di apa, itu kan jauh tuh ya. Jadi kita pamit dulu. Intinya apa sih? Intinya ambil sendiri aja deh intinya. Karena banyak banget tuh dari awal sampai akhir. Masing-masing kasih kesimpulannya beda-beda gitu. Yang penting jangan gak dijajal tuh ilmu sedekah. Kalau udah dijajal sing sabar. Kalau sedekah itu Allah tunda, doa Allah tunda, Quran Allah tunda, sholat malam Anda Allah tunda, sholat duha Anda Allah tunda, bayarannya maksudnya. Yang di urusan yang Anda kehendaki, maka percayalah Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Believe me lah, Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Tinggal pertanyaannya adalah kitanya sudah belum memberikan yang terbaik. Waduh, ada kopi nih. Kayaknya tambah lagi nih. Ketawa dia. Ya Allah. Iya, gue udah pamit, Me. Ngopi bentar deh. Ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak bener. Ente mau? Mau? Pesan aja 7.000. Selalu tanya gitu, udah belum sedekah yang terbaik? Kalau belum, jangan ngarap yang terbaik atuh. Saya yakin mukanya adalah muka orang-orang saleh-salehah. Tinggal barangkali ditambahin lagi ilmunya, sampai sedekah kita itu masuk kepada sedekah derajat syukur. Insya Allah nyampe lah. Tapi saya ingetin teman-teman yang udah nyampe pada derajat syukur. Apa ingetin saya? Tetap aja minta mah harus gitu. Jangan sampai gini. Enggak kok, saya udah selesai semua. Saya sih sedekah, ya buat saya bersyukur aja sama Allah. Enggak gitu Pak, minta mah kudu. Emang ente yakin mati ente enggak bakal husnul khotimah? Ya itulah permintaannya gitu loh. Jangan sampai enggak ada gitu loh. Saya sholat nih, habis sholat mau minta apa lagi? Semuanya udah dikasih. Oh,
sembarangan lo. Umur panjang belum tentu ente dikasih, minta, gitu kan ya. Apalagi rumah tangga yang nggak diganggu sama apa. Emangnya sekarang lagi aman, besok kan nggak ada yang tahu, minta. Akhirnya sih nggak pernah nggak bakal nggak minta, Pak. Jadi walaupun kita masuk golongan orang-orang bersyukur, tetap aja pintu minta mah jangan ditutup. Ente emang cukup, tapi saudara ente kan makin ada yang miskin. Mintalah buat dia gitu loh. Ya Allah, saya sih udah cukup deh kali ya. Udah dah, udah cukup sebulan. Udah dapet dan nih 20 jutaan, dah udah cukup. Mobil gue udah gak perlu bayar, rumah gak perlu bayar, semua dibayarin mertua, alhamdulillah. Saya kerja sama dia gitu, misalin gitu. Tapi saya punya saudara-saudara yang lain ya Rob, masih pada gak punya kerjaan, ada yang belum nikah. Nah ente salat malam buat dia gitu loh. Saya Pak, secara hitung-hitungan permintaan udah sama gitu loh sama yang tua-tua gini, kayaknya udah gak ada gitu ya. Bener loh, saya ini ngeri juga nih. Apa gue udah tua kali ya, udah gak ada permintaan gitu buat pribadi apa coba Pak. Tapi kan salah saya kalau gak minta, makanya sekarang mintanya apa? Minta supaya anak-anak santri saya pada hafiz-hafidhah gitu. Enak gitu, jadi ketika kita berdiri sholat malam udah bukan buat permintaan kita, Allahu Akbar. Aneh doain dah ente pada nyampe. Sholat malam gitu ya, tapi doanya, ya Allah, mudah-mudahan Pak Jokowi tambah cinta sama Islam, Pak JK juga begitu, menteri-menteri gitu, doain negeri, doain yang lain pada ngomong sana ngomong sini, ente sholat 2 rakaat, doain Yaman, doain Saudi, kita nggak ngerti apa-apa, negara mereka semua, kita nggak paham apa-apa. Kalau kita tambah ngomong tambah rame lagi judulnya, sholat aja deh doain ya Allah, biar Yaman sama Saudi baik. Wong ibu mereka juga dari Yaman kok salah satunya kan gitu. Ibunya Mukrin dari Yaman tuh, Pangeran Mukrin. Kan Salman yang sekarang nih. Habis Salman nih Mukrin. Nah Mukrin nih ibunya orang mana? Kan begitu ya. Ya kalau bisa semua dunia Islam bersatu, betul nggak Pak? Kita nggak ngerti dah, karena nggak ngerti jangan ngomong dah. Doa, kita sholat. Oh cakep tuh Pak. Cakep tuh Pak. Kurikulum nih besok nih. Kurikulum kan ya Masya Allah ya, ini juga tantangan buat kita semua. Lah kita nggak punya akses ke menterinya gitu kan ya. Kita nggak punya akses ke seluruh pemegang kebijakan dunia, betul nggak? Tapi punya nggak sih situ akses sama Allah langsung? Punya kan? Ya udah itu aja. Sholat lagi 2 rakaat. Ya Allah saya emang nggak punya anak. Tapi ini anak-anak orang banyak yang sekolah nih ya Allah. Jangan sampai dia nggak kenal Allah. Cakep tuh Pak. Cakep tuh Pak. Ente pada berdua nih belum punya anak, tapi bisa doain anak orang lain biar pada sehat. Allah. Luar biasa dah, luar biasa. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita cukupin dulu tausiah kita ini. Makasih Darul Quran Kalibata City sudah berjalan. Pelan-pelan omongan saya, omongan kita semua kita sempurnain. Insya Allah termasuk diantaranya tahfidz buat penghuni Kalibata City dan Jakarta pada umumnya yang dekat akses sama sini. Kabar terbaru, insya Allah kita udah uji coba program ngapal Quran sebulan 2 bulan. Dan nyatanya berhasil. Jadi sebulan kelar Pak. Kelar, setor hafalan 30 juz sebulan kelar. Jadi anak-anak Darul Quran, biarpun dia sampai akhir nanti Ibu, kelas 3 nanti SMA, ternyata dia tetap cuman 5 juz misalkan, nggak usah khawatir. Karena habis itu masuk camp. Begitu masuk camp sebulan 2 bulan, tetap dia 30 juz. Nah pertanyaannya kan kita-kita nih. Kita-kita gimana nih Ustadz gitu kan ya. Nah saya mikirin terus. Salah satunya adalah saya menantang ngasih challenge buat teman-teman semua. Siapa yang sudah punya rumah sendiri? Siapa yang sudah punya mobil sendiri? Kalau ada, jual. Jual. Lalu nyantren. Asik nih. Ini tantangan nih. Ente punya rumah, punya mobil. Ya udah. Berhenti kerja. Berhenti dulu usaha. Ente nyantren. Seru nih. Kenapa aneh suruh jual? Bukan aneh buat sedekah, enggak. Buat hidup ente selama nyantren. Ini tawaran, challenge dari aneh nih.
Ente pergi dah tuh ke Temboro, kemana yang ente percaya bakalan membuat ente menjadi hati tentram apa. Kan kalau orang punya rumah bangsa 300-400 juta, 2 tahun hidup enggak? Hidup dong 2 tahun, ya kan? Nah bismillah, ente yang move sekeluarga. Itu challenge yang pertama. Mungkin hanya orang-orang tertentu nih yang mungkin bisa, karena gitu kan ya. Berhenti jual rumah. Udah gitu mertuanya sekuler punya lagi. Ustadz gila. Gitu. Gue yang disalahin. Gimana? Nyuruhin anak mantu gue susah apa? Padahal kan saya nyuruhin seneng gitu loh. Coba Pak, ente hidup berapa tahun sekarang? 42 ada umur? Yang kacamata berapa umur sekarang? 38? Iya. 33 berarti selama 33 tahun kan nggak pernah ngasih sempurna tuh sama Allah. Nggak pernah ngasih sempurna kan, tetap biar gimana kan kita kerja apa gitu kan ya. Nggak tertarik tuh ngasih sempurna setahun buat Allah. Buat Quran aja sama bini. Kan asik tuh Pak. Habis itu hidup lagi ya, keluar lagi. Ini masa iya nggak lebih baik daripada kemarin kan begitu. Nah kita ngajarinnya nggak ngajarin bakar perahu Pak. Ngajarinnya ente kemudian pakai tuh buat hidup. Nah sisanya taruh dah di tempat-tempat yang ente percaya. Di bank syariah kah atau di mana begitu ya. Nanti begitu ente keluar ente ambil lagi buat usaha. Demi Allah Pak. Kayaknya mah gak bakal kepake tuh. Bakal jadi aja. Aneh Pak ninggalin semua buat Quran Pak. Buat Quran. Aneh stop semua. Kenapa? Aneh cari-cari sana cari sini yang ada tambah utang tambah banyak. Begitu aneh stop nih, stop. Aneh buat Quran aja udah. Apakah sekarang saya tidak megang dunia? Megang. Apakah saya sekarang tidak bekerja? Oh, tidak bekerja saya. Tapi saya punya pekerja-pekerja sekarang. Saya punya karyawan di A, di B, di C, di D. Warung steak and shake aja 1.700 karyawan. Gila gak? Kepikir gak sama saya ketika kemudian saya tinggalkan semuanya buat Quran? Gak kepikir. Jadi challenge yang pertama, profesional-profesional muda yang usianya masih pada muda, we need you. Kami membutuhkan Anda. Sebelumnya Anda ngasih dikit-dikit nih, duit sedikit, waktu sedikit. Sekarang cebur aja, buk gitu, ente masuk deh tuh. Nah otak ente kan beda nih sama otak kami nih. Kami kan agak sepertigaan gini otaknya. Nah dengan tenaga-tenaga profesional masuk, setelah itu kemudian dijadi, habis itu kan berwarna nih. 2 tahun 3 tahun yang akan datang cakep nih Pak. Itu harapan saya. Makanya saya kasih challenge. Nanti 33, wah berhenti dah 2 tahun. Nanti usaha lagi 36. Gitu. Berapa umur? 32. Lu berhenti dulu. Emang gak kerja Ustadz? Ya apalagi lagi gak kerja. Udah hajar aja. Bismillah begitu. Apalagi ini gak lama-lama Pak. Ini 2 bulan. Jadi gak perlu jual rumah dong. Gak perlu jual mobil dong. Perlunya apa sih? Cuti baik-baik. Perlunya cuman cuti baik-baik. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Gimana? Kasbon. Oh kasbon sih. Biasanya kasbon. Enggak nih enggak mau kasbon. Ini minta izin, minta cuti. Ya prosedur lah. Silakan. Enggak bos, yang ini beda. Maksudnya gimana? Ini mau nyantren 2 bulan supaya hafal Quran. Di tempatnya Ustadz Yusuf Mansur. Masa sih 2 bulan bisa hafal Quran? Katanya begitu, makanya mau dijaga. Ya udah deh. Aneh kasih izin ente, aneh titip anak ya, ente sekalian jagain anak aneh. Tuh, keajaiban Quran tuh Pak. Belum tentu nggak diizinin. Ada juga sih, sekalian aja. Sekalian. Ada juga. Iya nggak usah khawatir Pak. Masa iya yang punya Quran nggak bakal ngasih kita kan? Khawatir amat sih. Kalau masih berat juga 2 bulan. Nih doain, habis lebaran jalan. Di sini, Darul Quran Kalibata City kan dikit-dikit nih kita selesain. Kita internal dulu beres, habis internal dirasa sudah tenang. Pak, 2 bulan itu 60 hari, betul tidak? 2 bulan itu berapa hari? 60 hari. 1 tahun kalau kita korbanin setiap Sabtu aja, sama nggak dengan 60 hari? Sama. Sebentar. Saya ulangi ya. 2 bulan itu 60 hari.
Kalau ente korbanin selama setahun, enggak nikmatin Sabtu. Enggak nikmatin Sabtu. Pokoknya kalau setiap Sabtu kemari. Dari pagi sampai malam ente di sini. Setiap Sabtu selama setahun. Kelar juga tuh Quran 30 juz. Allah, asik kan? Apalagi ente baginya jangan Sabtu. Baginya 2 hari, Sabtu Minggu. Udah 6 bulan. Pahit-pahit dah. Selama Sabtu Minggu 6 bulan enggak sepedaan gitu loh. Enggak ngelihat Car Free Day. Sabtu enggak ke mall, enggak kemana. Pokoknya 6 bulan setiap Sabtu Minggu kita masuk ke Darul Quran Kalibata City. Makanya tuh Beri, kalau kita punya tempat di Jakarta, cakep. Kenapa cakepnya? Saya lagi nyari nih rumah yang super besar, yang gede gitu ya. Supaya teman-teman kantoran begitu Jumat sore pulangnya tidak ke rumah. Tapi pulangnya ke camp. Terus Sabtu Minggu di camp. Begitu datang dia serahin handphonenya, dia serahin apa semua, nggak ada cerita handphone-handphonan. Kemudian Senin pagi berangkat ke kantor masing-masing dari camp. Kalau itu bisa dilakukan sama teman-teman, 3 bulan doang selesai 30 juz. Allah. Pilihan sudah makin dimudahin loh sama Allah. Mudah-mudahan teman-teman makin hari makin gede supaya bisa ikut ngapal, minimal ngebenerin bacaan, betul nggak? Bacaan yang biar pada benar insya Allah. Baik, siapa yang punya duit buat sedekah? Ada di sini? Yang punya duit buat sedekah ada? Haji, punya berapa? Ada berapa? Nggak tahu berapa. Hebat bener, belum dilihat duitnya. Yang kacamata belakang, ada berapa duitnya? Belum tahu, belum dihitung. Saya nanya nih, di yang hadir di sini ada nggak yang punya duit yang buat disedekain? Ada? Ada. Masjid Tahfiz Darul Quran itu saya lagi dorong betul supaya selesai sebelum bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman coba pikirin, bantuin saya selain doa begitu ya, selain doa. Teman-teman main aja ke Darul Quran, ajak anak, ajak istri, berdoa di situ, sholat di situ. Ya Allah, ini nih masjidnya. Oh iya ya benar belum jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ente sedekah dah tuh, biar kelar. Nah, yang tidak punya duit main aja tetap di sono doanya. Main aja naik motor dulu gitu ke sono, terus bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bulan depan kesini lagi udah bawa duit 5 juta apa 10 juta begitu. Saya titip ya, titip didoain, titip sedekahnya. Yang enggak punya akses ke Kampung Ketapang Darul Quran, silakan bisa nganter sedekahnya ke Kalibata City punya Darul Quran atau ke masjid ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah semua jemaah diterima oleh-Mu ya Allah. Bukan cuma hajatnya yang kekabul, bukan cuma doanya yang kejawab, tapi juga kami semua jadi individu yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi amal solehnya, lebih cakep lagi imannya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terus memberikan kami kesempatan sedekah, kesempatan juga sholat malam, kesempatan duha, kesempatan sholat berjamaah terus sampai akhir hayat kami, kesempatan baca Quran, kesempatan kemudian ngaji Quran, apalagi bisa ngapalin, apalagi bisa ngedakwahin. Ya Allah, berkahi masjid ini dan berkahi seluruh masjid di seluruh dunia-Mu ya Allah. Ya Allah, bikin Islam wal muslimin tenang, damai, rukun, maju, berkah, bisa jadi contoh umat-umat lain. Ya Allah, ya Rahman Rahim, majuin negeri kami, berkahi negeri kami. Engkau ridha sama pemimpinnya, Engkau ridha sama yang dipimpinnya. Bagaimana caranya supaya Engkau ridha? Yang Kau jadiin dah pemimpinnya, rakyatnya seperti apa yang Kau ridha. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jadikan juga kami, mudah-mudahan Kau ridha pada kami dan kami ridha kepadamu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami pengen juga kami termasuk orang-orang yang Kau panggil ketika nanti di hari pertemuan denganmu ya Allah.
Ya Rob, terimalah semua amal ibadah kami. Bahkan terima semua rencana kami. Rencana niat sholat malam kami. Rencana niat jaga sholat duha kami sepanjang masa kami hidup. Niat puasa sunnah Senin Kamis atau bahkan Daud. Niat khatamin Quran terus setiap misal setahun sekali apa sebulan sekali. Bahkan yang masih rencana juga mudah-mudahan Kau ya Allah menerima ibadah kami yang masih rencana itu. Dan Kau wujudkan dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan izin-Mu, dengan hidayah-Mu. Ya Allah, bila mana yang hadir ke sini ataupun di luar sana yang tidak hadir di sini punya utang, bayarin. Amin. Bila dia punya masalah, tolong dengan Rahman Rahim selesain. Bila dia pengen nikah, kasih jodohnya yang saleh-saleh. Bila dia pengen punya anak, kasih keturunan yang saleh-saleh. Bila dia belum punya rumah, kasih rumah. Bila dia belum punya usaha, kasih usaha. Bila dia belum punya kerjaan, kasih kerjaan. Bila ada yang dia mau, kasih ya Allah apa yang dia mau. Bila dia belum pernah ke Mekah, Madinah, belum pernah umrah dan haji, maka berangkatin dia pergi umrah dan haji ke Baitullah ya Allah. Ya Rabb, makasih. Kau masih menjadikan kami orang-orang yang menuntut ilmu-Mu. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu informasi selanjutnya tentang nyantren sebulan 2 bulan. Kita masih terus jajal di sana di sini. Nanti kita sempurnain dulu. Begitu sempurna kita masuk Jakarta insya Allah. Doain dah. Mudah-mudahan anggota dewan mau libur dulu tuh sebulan. Ya kan masa reses ada toh. Begitu masa reses masuk semuanya ngapal Quran, cakep. Mudah-mudahan. Insya Allah ya Pak, bantuin doa ya. Makasih. Mana sejadahnya? Oh ini sih. Udah nggak usah lah. Pokoknya pakai niat aja. Ya. Kan udah tahu dari Quran toh. Pasang niatnya, pasang pikirannya. Kapan-kapan punya rezeki berangkat aja. Sedekah aja ke dalam Quran. Mudah-mudahan Allah jabah semuanya. Makasih. Ila liqa. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.